Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ternyata gedung gereja itu bukan kehendak Tuhan. Mungkin saudara kaget dengar ini. Maka itu ketika gereja berantem, lihat. Ketika gereja berperang, bertengkar, itu pasti gereja yang punya aset. Gereja nggak punya aset apa-apa, nggak pernah ribut, sebab nggak ada yang diributkan di situ. Betul tidak? Maka itu gembala-gembala dengar, yang jemaatnya 3.000 saja tidak pernah sibuk cari tanah dan beli gedung. Jemaat baru 3 ekor sudah bentuk panitia pembangunan. Ngapain itu? Ngerti kebenaran ini? Paulus saja rasul hebat, tidak sibuk beli rumah cari tanah, sewa rumah. Roma itu ibu kota dunia. Sampai hari ini Roma itu jadi ibu kota dunia. Zaman itu sudah ramai. Ternyata Paulus sewa rumah. Ketika ada beberapa gereja yang mempercayai doktrin teologi kemakmuran, saya pernah dengar satu pendeta khotbah, wah saya marah betul. Dia bilang kalau sampai ada jemaat saya setelah sekian tahun di gereja saya dan masih kontrak rumah, pasti ada dosa dalam hidup orang itu. Wah, saya bilang dia nggak pernah baca Alkitab ayat ini. Berarti kalau Paulus kontrak rumah dia ada dosa juga kalau begitu. Salah. Saudara, mereka perlu transportasi untuk menginjil, betul nggak? Keliling luar biasa, tapi saya heran tidak ketemu satu potong ayat pun di 28 pasal Kisah Para Rasul yang menyatakan Paulus mimpin doa semalam untuk beli unta 4, Petrus doa puasa mau beli kuda 8. Karena zaman itu transportasi itu kuda, unta dan kapal dan jalan kaki. Tidak pernah satu pun dibahas di Kisah Rasul ini. Maka itu kenapa gereja zaman sekarang sibuk fasilitas. Sebuah kesalahan besar. Yohanes 14 ayat 12 dengan cepat. Maka itu jangan lupa, pegang kerinduan ini. Rindulah melakukan apa saja yang Yesus pernah lakukan, dan rindulah melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Usahakan jangan melakukan yang tidak tertulis. Ini prinsip yang penting dalam hidup ini. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Dengarkan, satu-satunya ayat dalam Alkitab. Definisi orang percaya Tuhan Yesus itu apa dan bagaimana. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam kitab suci kita yang menuliskan siapa orang percaya itu dan apa definisi orang percaya itu. Saya ulangi lagi. Satu-satunya ayat yang menuliskan siapa orang percaya Yesus itu cuma Yohanes 14 ayat 12. Saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa? Ayo baca, siapa? Barang siapa yang percaya kepadaku. Stop dulu. Inilah definisinya. Dan yang mengucapkan Tuhan Yesus sendiri, barang siapa percaya kepadaku, bukan A, B, C, D, bukan 1, 2, 3, 4, bukan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus cuma satu kriterianya. Lihat baik-baik, ia akan apa? Melakukan juga, ayo, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Koma, stop dulu. Tidak ada definisi yang lain kecuali satu kalimat, bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Jangan keluar dari konteks ini. Saya minta 5 orang menyebut. 1, apa yang Yesus pernah lakukan? Cepat, apa? Menyembuhkan orang sakit, betul. Kedua apa? Bangkitkan orang mati, betul. Ketiga apa? Mengusir roh jahat. Keempat apa? Cepat. Oh, jangan begitu, ngomong aja tidak apa-apa. Apa?
Saya akan kejar satu-satu ini. Nomor 1, tadi apa? Menyembuhkan orang sakit. Kapan terakhir kali saudara menyembuhkan orang sakit? Ini pertanyaan penting, karena itu dikerjakan Tuhan Yesus. Betul? Kapan terakhir kali kita menyembuhkan orang sakit? Setiap hari. Berarti tadi ada. Maka itu saya tanya kapan? Bukan harusnya. Faktanya kapan? Ini penting. Sebab kalau kita tidak mengerjakan yang Yesus pernah kerjakan, berarti kita sedang berbalik arah dengan Dia. Berarti kalau saudara sudah lama tidak menyembuhkan orang sakit, berarti saudara membuat orang sehat jadi sakit. Lu betul bukan? Lu jawab ya atau tidak? Nah, celaka sekali kalau kita menyakiti orang gak menyembuhkan. Maka itu ketika saya dengar Dr. Sueri mempunyai sekolah kebidanan segala, wow, ini pekerjaan Tuhan Yesus. Nanti saya akan buktikan kepada saudara. Artinya jelas, penting. Kalau kita belum pernah menyembuhkan orang sakit seperti Yesus pernah menyembuhkan, berarti kita belum percaya kepada Yesus. Nomor 2 apa tadi? Bukan, nomor 3 itu membangkitkan orang mati. Oke? Kapan terakhir kali kita membangkitkan orang mati? Sebab pertanyaannya, kalau saudara tidak membangkitkan orang mati, berarti sudah mematikan orang hidup. Pasti kebalikannya. Saudara, orang mati, kata membangkitkan orang mati itu tidak harus termasuk menyembuhkan orang sakit, tidak harus sakit fisik. Ya cepat ya apanya ya. Oke, saya berikan beberapa contoh. Ketika Tuhan Yesus berkata, ada pesta besar yang dibuat, sekarang pergi kamu ke semua jalan dan lintasan di kota itu, kumpulkan semua orang timpang, orang buta, orang sakit, orang apalagi saya lupa, itu di Lukas 14 ya. Nah itu tidak harus secara fisik. Sekarang ini saudara, yang disebut orang miskin itu tidak harus orang yang gak punya duit. Kata miskin itu menyeluruh. Saya mau berkata, kalau ada orang kaya secara uang, wah rumahnya banyak, tiap minggu bisa ke Singapura jalan-jalan, uangnya banyak. Tapi kalau orang itu miskin ngantuk, itu artinya apa miskin ngantuk ini? Coba, miskin ngantuk itu artinya apa? Nah, nggak bisa tidur. Saudara tahu penyakit terbesar akhir zaman bukan kanker, bukan jantung, nggak bisa tidur. Betul tidak? Lihat faktanya. Maka itu obat-obat penenang makin laris dikonsumsi orang karena orang tegang, takut, khawatir. Jadi kalau orang itu kaya secara materi tapi miskin ngantuk, kita harus memberkati orang itu. Ada orang melek secara mata jasmani tapi buta secara mata rohani. Lupa istrinya yang mana, ngambil istri orang. Nah itu kan buta juga. Loh betul? Itu buta. Nah ini prinsip Alkitab kita harus pakai. Ada orang kelimpahan makanan, wah makanan dia bisa beli, belum tentu bisa makan. Beda. Loh, betul nggak? Banyak orang kaya makannya sudah bubur disaring, tawar lagi. Aduh, bagaimana mau nikmati hidup? Karena penyakitnya banyak. Jadi orang miskin tidak harus nggak punya uang. Orang miskin justru sekarang itu tidurnya lebih nyenyak daripada orang kaya. Kenapa nggak ada ditakuti? Orang miskin kalau tidur dengar pintu dibuka, dia nggak pusing. Masalah nggak ada apa-apa di sini. Tapi orang kaya, jadi dengar pintu dibuka, dengar cecak bunyi, ada apa itu? Saya takut duluan. Nah, ngerti bedanya ini radikalnya itu. Maka itu kita melihat keadaan dunia ini, kita harus tahu miskin apa sekarang. Jadi banyak orang miskin sehat. Kalau orang miskin sehat, jadi orang itu sakit-sakitan. Maka itu orang yang bisa beli makanan, belum tentu dia bisa makan yang dibeli. Kalau dia sakit, kalau dia miskin sehat, tahu? Nah, begitu pula membangkitkan orang